Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang ke-6. Namun, sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar yang ini ya. Di sini ada Siti terlihat mencuci kaki, kemudian menggosok gigi. Siti bersiap untuk tidur, kemudian Siti itu tidur. Nah, buatlah suatu cerita berdasarkan gambar ini ya. Jadi mulai dari aktivitas yang pertama sampai yang terakhir itu kita buatkan cerita. Ya, baik. Nah, di sini saya akan membuat cerita ya berdasarkan versi dari Pak Guru ya, mulai dari aktivitas pertama sampai dengan terakhir. Nanti adik-adik juga buat cerita versinya dari adik-adik ya. Yang penting itu dia berurut ya, mulai dari aktivitas yang pertama sampai dengan terakhir. Ya, baik. Nah, Siti adalah anak yang selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kaki. Setelah itu, Siti menyikat giginya supaya bersih. Ya. Siti memakai baju tidur. Setelah itu, Siti tidur selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Nah, baik. Berdasarkan gambar ini bisa kita katakan bahwa yang pertama itu Siti sebelum tidur dia mencuci kaki dan tangannya atau mencuci tangan dan kakinya ya. Kemudian itu Siti menggosok gigi ya, kemudian Siti bersiap untuk tidur atau memakai baju tidur, lalu Siti itu tidur. Dan Siti ketika tidur dia tidak pernah tidur terlalu malam atau bergadang ya, karena ya dengan kita juga tidur terlalu malam atau tidur terlalu larut atau bergadang itu dapat berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita ya. Nah, setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Salah satu cara tubuh kita ya beristirahat adalah tidur. Ya, baik. Ya. Mungkin saja dari pagi misal sampai siang atau dari pagi sampai sore itu kita beraktivitas ya atau bermain ya. Nah, maka dampak ya bagi tubuh kita itu adalah pasti mengalami kelelahan ya, karena terlalu capek dalam hal melakukan aktivitas atau kegiatan. Nah, maka ya tubuh kita itu butuh yang namanya istirahat. Salah satu cara untuk mengistirahatkan tubuh kita itu adalah dengan tidur. Nah, saat tidur badan kita akan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat.
ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Nah, saya harap ini adik-adik dapat melakukan ya. Bahwa yang pertama sebelum kita tidur itu kita mencuci kaki ya. Kemudian tidak lupa juga kita menggosok gigi, dan yang paling terpenting sebelum kita tidur kita harus membaca doa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, sekitar ada 6 agama yang ada di Indonesia, yakni agama Islam, ya, Kristen, agama Katolik, ya, agama Hindu, Buddha, sama Konghucu, ya. Yang dimana ya, cara mereka berdoa ya itu berbeda-beda ya. Oke, yang pertama di sini ini adalah berdoa ya untuk agamanya kita ya, agama Islam. Kemudian ini cara agama Kristen berdoa, ini agama Katolik, nah ini agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, walaupun ya kita itu berbeda-beda ya, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Namun ingat, menghargai perbedaan bukan berarti kita ikut terlibat dalam pelaksanaan hari besar yang dilakukan oleh agama yang lain ya. Misalnya kita ikut merayakan Natal atau ikut merayakan yang namanya Tahun Baru ya, itu tidak bisa, karena itu adalah tradisi ya dari agama lain ya. Sudah sangat jelas Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat yang ke-6 ya, lakum dinukum waliyadin ya, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi menghargai perbedaan bukan berarti kita ikut terlibat ya dalam aktivitas yang mereka lakukan ya. Menghargai perbedaan di sini maksudnya kita tidak boleh menjelek-jelekan ya agama mereka ya, seperti itu. Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur ya, dimana ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Ya, di sini Pak Guru ya harap kalian itu melakukan hal yang sama ya, dimana sebelum kita tidur itu kita mengaji, kemudian belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya membantu ibu misalnya mencuci piring di dapur ya, tidak, itu minimal kita lakukan ya. Ya, apalagi membantu orang tua itu salah satu kewajibannya kita sebagai seorang anak ya. Nah, ayo kita bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan. Ya. Pasangkan soal dan jawabannya. Nah, di sini ada apa ya? Soal dan jawabannya. Nah, kita akan pasangkan ya. Soal ini ya sama jawaban ini, karena ini jawabannya ini dia teracak ya, Nah, bukan berarti ini soal pertama ini juga jawabannya ya, tidak seperti itu. Ini dia teracak. Maka kita akan menyelesaikan dulu soalnya, kemudian kita lihat ya mana kira-kira jawaban yang benar. Nah, kemudian kita akan pasangkan ya. Oke.
Baik, kita akan menyelesaikan dulu soal yang pertama. Nah, cara menyelesaikan itu sama seperti pembelajaran sebelumnya, ya, pembelajaran yang kelima kemarin. Kita akan menyelesaikan dalam pengurangan bersusun, ya. Oke. Baik, soal yang pertama 5176 kita kurangkan dengan 4328. Nah, lagi-lagi saya ingatkan kita harus urutkan bilangannya mulai dari angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya. Baik, kita akan menyelesaikan dulu soal satuannya, ya. 6 kurang 8, ya. 6 kurang 8. Ini jika kita kurangkan, ya, pasti hasilnya akan mencapai angka minus, ya. Ya, mencapai angka minus. Karena jawaban di sini, ya, yang di sini itu rata-rata menghasilkan angka positif, maka kita akan melakukan lagi yang namanya teknik meminjam, ya, sama seperti yang sudah saya ajarkan pada video pembelajaran sebelumnya, ya. Baik, kita pinjam satu angka sama angka yang di depannya, ya, berarti kita pinjam di angka 7. Ya, ini angka 7 kita hapus, ya, karena kita sudah pinjam akan tersisa 6. Ya, kemudian kita tulis angka 1 di sini, ya. Kecil saja. 16. 16 kurang 8 sama dengan 8. Ya. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Oke, baik. 1 dikurang 3. Ya, ini juga jika kita paksakan untuk selesaikan pasti hasilnya negatif, ya, minus 2. Maka ya kita akan melakukan lagi teknik meminjam atau kita meminjam, ya, satu angka di depannya, ya, sama angka di depannya, ya, angka 5. Oke, kita pinjam 1, berarti ini kita coret sisa 4, ya, kemudian kita tulis di sini 1. Oke, jadi 11 dikurang 3 sama dengan 8. Oke, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, karena tidak ada lagi angka di depannya angka 0, ya, maka di sini kita tidak perlu, ya, kita sertakan. Jadi hasilnya adalah 848. Nah, kita cari, ya, di mana di sini jawaban yang menghasilkan 848. Ya, ternyata ada di sini, ya, yang ini. Oke, baik, kita pasangkan. Kita tarik saja anak panah, ya. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut soal yang kedua. 6459 kita kurangkan dengan 2783. Ya, baik. Kita mulai dulu dari angka satuannya. 9 dikurang 3 sama dengan, ya, 6. Oke, 5 dikurang 8. Ini juga tidak bisa, ya. Ya. Karena kalau kita paksakan itu dia harus dia akan menghasilkan angka minus. Maka untuk mengantisipasi itu kita akan melakukan lagi teknik meminjam, ya. Kita pinjam satu angka, ya, di angka yang ada di depannya, yaitu angka 4, ya. Kita pinjam satu angka. Nah, karena kita sudah pinjam, kita coret saja sisa 3. Oke, kita tulis satu angka lagi di sini, kecil saja. Oke. Jadi menjadi 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Oke. 3 dikurang 7. Nah, ini juga tidak bisa, ya. Jadi kita pinjam lagi, ya. Kita pinjam satu angka lagi di sini, dia 6. Ya, ini kita coret. Oke, kita di sini sisa 5. Oke. Kemudian kita tulis satu angka lagi di sini. Ya, menjadi 13. 13 dikurang 7 sama dengan 6.
Nah, kemudian 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3676. Ya, kita cari lagi di sini mana hasilnya 3676. Oke, yang ini ya. Nah, kita pasangkan lagi, kita tarik saja anak panah. Oke. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, nah, ini menjadi tugas dari adik-adik ya. Selesaikan soal nomor 3 sampai dengan nomor 5 dengan cara seperti yang ini ya. Oke, jika sudah dapat jawabannya ya, langsung pasangkan saja ya di sini. Seperti ini. Tarik anak panah ya. Tetapi jangan langsung tarik anak panah ya. Harus dengan caranya ya, harus seperti ini. Oke. Jangan langsung misalnya ya nomor 3 jawaban yang benar nomor 1. Nah, tanpa menyertakan penjelasannya atau caranya ya, tidak seperti itu. Harus adik-adik jelaskan bagaimana caranya untuk misalnya menghasilkan 4270 atau misalnya 2538 ya. Nah, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adik-adik dapat pahami dengan baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.